Kalau saya kan mencoba untuk tahun ini, jadi minggu ini mungkin misalnya fikih, minggu depannya baru kitab itu kita selesaikan. Karena itu sudah tinggal sedikit lagi. Tapi kita akan mulai dari ilmu fikih, kemudian jadi minggu ini fikih, minggu depan kita baca kitab yang biasa kita baca. Setuju kan? Setuju. Kalau setuju saya pulang. Baik, sekarang kita akan berbicara tentang ilmu fikih dulu. Agama kita itu yang menjadi dasarnya atau landasannya agama kita itu ada 3. Itu iman, Islam, ihsan. Itu kerangka dasar agama kita tuh. Jadi ada iman, Islam, ihsan. Iman itu di sana membahas tentang yang utama adalah kemahaesaan Allah. Tapi yang dibahas dalam iman itu ilmunya kalau kita pelajari disebut ilmu usuluddin atau ilmu tauhid sebutannya. Jadi kalau dulu di AIN atau di UIN kan ada jurusan usuluddin misalnya. Itu membahas berkaitan tentang keimanan. Yang isi utamanya adalah tentang Allah, tapi juga dibahas tentang malaikat, semua yang berkaitan dengan hukum iman. Itu dibahas di sana. Kemudian yang kedua adalah Islam. Di dasar agama kita itu adalah dasarnya Islam. Islam itu kalau bahasanya untuk mempelajari ilmu Islam itu disebut ilmunya ilmu fikih. Jadi kalau tauhid disebut usuluddin, kalau kalau yang namanya Islam juga disebut syariah. Makanya ada yang disebut akidah syariah. Jadi sering iman itu disebut akidah, ilmunya ilmu usuluddin. Nah kalau yang membahas tentang syariah, ilmunya ilmu fikih. Kemudian yang ketiga ihsan. Itu adalah mempelajari tentang bagaimana perilaku kita terhadap Allah dan kepada sesama, yang disebut dengan ilmu akhlak. Dan ihsan itu adalah hasil lahir dari iman dan Islam. Itu akan lahir ihsan. Banyak para ulama sih menyebut ada selain iman, Islam, ihsan, itu kadang-kadang disebut dengan sebutan akidah, syariah, akhlak. Ilmu mempelajari akhlak disebut ilmu akhlak atau ilmu adab. Karena dalam akhlak itu kan ada akhlak bagaimana kita kepada Allah, kepada Al-Khaliq, bagaimana kita terhadap sesama, akhlak kepada sesama manusia atau kepada dan juga kepada sesama makhluk yang lain. Bukan hanya kepada manusia, kepada binatang juga ada adabnya. Ya kan bahkan memotong aja, motong hewan itu kepakai adab. Ya, salah satunya nggak boleh nyakitin. Nggak boleh nyakitin itu udah misalnya pisaunya gundul, itu nyakitin, nggak boleh. Makanya harus menganjurkan, jadi berikanlah, tenangkanlah, senangkanlah hewan yang akan kamu potong. Termasuk jangan ini hewan sapi di sini, motong di sini dia ngeliatin, nggak boleh. Termasuk itu ada. Jadi kalau misalnya kita tempat motong di sini, yang lainnya di sini bisa melihat itu termasuk nyakitin juga. Harusnya dihalangin gitu. Ya kan binatang juga walaupun nggak punya akal dia punya naluri. Nanti bisa-bisa mau dipotong dia berontak nanti. Nah itu jadi adab itu bisa akhlak itu kepada manusia, kepada sesama makhluk lah. Makanya Rasul mengatakan ada perempuan masuk neraka gara-gara kucing, tapi ada orang yang masuk surga gara-gara anjing. Itu akhlak. Ya, misalnya dalam hadis Rasul tentang perempuan, seorang wanita bisa masuk neraka gara-gara kucing dia kurungin, gak dikasih makan, gak ada apa, dilepas juga kagak, dia ada dari makan sendiri, itu bisa masuk neraka. Ada masyhur, nggak
dakhalati imra'atun nar fi ghirfatin famatata walam tuqimha walam tada'ha. Artinya seorang perempuan atau bukan itu, kenapa hasil perempuan? Karena yang saya di rumah kan perempuan. Ya, makanya bukan berarti kalau laki-laki misalnya hukumin kucing, kalau masih neraka ya, kenapa Rasul menyebutnya perempuan? Karena yang dibahas di rumah masih ketemu kucing kan perempuan. Gitu. Kalau suami, kalau laki-laki mah kadang-kadang yang kerja pulang berangkat pagi pulang sore ketemu kucingnya paling malam. Gitu. Kucing malam bukan barang mana. Hanya bahasanya perempuan. Gitu. Bahasanya perempuan. Nah, yang lebih banyak itu. Tapi kalau laki-laki itu sama aja. Gitu. Kalau kita nggak mengumpanin kucing, nggak apa yang disiksa, dengan dilepas saja di mana gitu, biar dia jadi makan sendiri. Gitu. Nah, bisa juga dalam hadis itu ada seorang laki-laki masuk surga gara-gara anjing. Digambarkan dalam hadis itu seorang laki-laki lagi menempuh perjalanan di, ya kalau di sana kan padang pasir ya, jauh kemana-mana. Kemudian dia kehausan. Saya cari air kemana-mana, ketemu tuh apa namanya buah balon banget. Yang turun dan dia minum, udah pernah balik lagi ke atas. Begitu berjalan nggak jauh dari tempat itu ada anjing lagi apa namanya ya, dan lidahnya keluar kehausan. Dia ingat dulu anjing ini kehausan sama seperti aku. Balik lagi dia ke sumur, wah itu kolam bakar. Buka dia sepatunya. Kalau sepatu orang dulu kan kayak buat sekarang. Cuma dulu dibuatnya dari kulit sapi, dari kulit dibuat. Jadi dia buka sepatu sebelah, dia masukin ke tempat air, kemudian dia gigit. Karena tangannya buat naik, orang dia berbuat dalam, buat naik. Kasih minum tuh anjing. Anjing mau nggak berterima kasih, lebih kenyang ampun. Tapi sampai Rasul, orang itu bisa masuk surga karena belum saya pernah itu. Berarti akhlak itu bukan kepada manusia doang, apalagi kepada sesama manusia. Itu namanya ilmu. Jadi sekali lagi ilmu yang pelajari tentang iman adalah ilmu usuluddin atau ilmu tauhid. Sebutannya ada ilmu tauhid, ada kalau aqaid itu masih juga di situ. Ada itu disebut ilmu aqaid. Dulu zaman saya masih kecil itu hafal sifat 20. Belum apa-apa kalau belum hafal sifat 20 belum boleh ngaji kita. Belum boleh baca kitab zaman saya dulu. Lu hafal dulu sifat 20 itu dihafal. Misalnya kita udah sebutin sifat yang wajib bagi Allah 20. Nomor 1 sifat wujud, artinya sebutin. Mustahil ini kan. Dalilnya, dalil akalnya sebutin, dalil akalnya dari Al-Quran sebutin. Gitu. Zaman saya gitu dulu, kalau belum hafal itu belum boleh ngaji kitab, belum boleh ngaji kitab, guna kitab kayak gitu belum boleh kan, sama kiai. Udah hafal baru diizinkan. Zaman barulah, kalau alam sekarang. Betul. Itu namanya ilmu aqaid, ilmu tauhid, atau juga kadang-kadang disebut yang umum adalah akidah. Jadi akidah ada ilmu itu ilmunya ilmu apa? Tauhid, ada juga tauhid, ada seperti itu sebutan. Nah sementara yang mempelajari ilmu syariah disebut dengan ilmu fikih ini yang insya Allah kita akan. Ini sudah pernah dulu pakai, tapi ini untuk pulang zaman dua ya, dengan awal-awal Haji Komar ya. Itu saya juga mungkin untuk pegangan kalau ada yang mau punya pakai kitab Bukhari ya. Pakai kitab Bukhari insya Allah. Jadi yang dipelajari dalam ilmu fikih ini itu adalah misalnya fikih itu terbagi beberapa bagian. Ada tentang ibadah. Jadi kitab tentang ibadah, pelajaran tentang ibadah. Ibadah itu dia membahas hubungan kita kepada Allah. Yang dibahas di dalam ilmu akidah, ilmu ibadah ini diawali dengan bab sholat. Karena kalau rukun Islam yang pertama bahasanya masuk ilmu usuluddin, 2 kalimat syahadat. Nah, jadi yang dibahas itu tentang sholat dan disebut adalah rukun ubudiyah, jadi tentang ibadah.
Dari mulai sholat, zakat, puasa, haji itu masuk dalam kategori ubudiyah. Kemudian yang kedua ada bab muamalah. Muamalah membahas hubungan sesama kita. Bagaimana jual beli yang halal, gitu. Bagaimana kalau kita ngutang, bagaimana kalau kita misalnya menjadikan barang kita boros dan sebagainya, itu dibahas semua di situ. Gitu. Karena masalah online juga ada apa lagi? Belanja online itu salam dalam bahasa bikinnya. Jadi bahasa salam itu kan pemesanan. Orang banyak kan mesin online, ya, betul. Jadi seperti itu sudah dibahas. Cuman istilah aja sekarang pakai ada bahasa online, pakai bahasa orang kulon. Iya, online itu kan ada online, artinya pesanan langsung. Nanti diantarin online. Itu bahkan dalam bahasa fikih juga. Itu nanti dibahasnya dalam masalah muamalah. Mulai dari jual beli, tentang sewa menyewa, bagaimana kalau kita kerja sama orang lain, bagaimana kalau kita garap sawah, sawahnya udah nggak ada. Tapi ada aturannya itu Pak, dalam hukum ada semuanya. Dimana kalau kita nggak punya sawah tapi ada orang kaya nyuruh garap, itu ada aturan dalam hukum. Ada aturan. Tentang sewa menyewa juga ada. Semua dibahas dalam muamalah. Kemudian yang ketiga, bab yang ketiga dalam fikih itu adalah yang ada kaitannya dengan masalah pernikahan, dimunakahan. Jadi bahas di situ bagaimana pernikahan, kemudian bagaimana perceraian, itu kan, bagaimana kalau punya anak, ngurus anak seperti apa, gitu kan. Kalau terjadi misalnya orang punya anak, terjadi perpisahan antara suami siapa yang berhak ngurus anak, nah itu ada aturannya. Jadi semua di situ. Itu tentang bagaimana waris. Nah, kalau misalnya satu keluarga suaminya, bapaknya meninggal, kemudian warisannya siapa yang dapat, itu ada semua dalam bab waris. Yang keempat tentang hukum pidana dan perdata. Nah, itu tentang hukum atau disebut hudud. Ya, itu bagaimana kalau orang dalam Islam berzina, menurut hukum Islam, bukan hukum pemerintah, hukum negara kita kan. Hukum negara kita kan walaupun muslim terbesar di dunia, tapi kita tidak mengadopsi hukum Islam. Betul tidak? Yang dilaksanakan. Itu karena negara kita kan dasarnya pakai dalam Pancasila. Nah, kemudian bagaimana menurut Islam kalau orang mencuri gitu? Kalau misalnya itu diterapkan, Pak, saya rasa itu koruptor takut. Kalau dalam Islam kan orang mencuri itu potong tangan. Kalau sekali mencuri dan mencapai aturan hukum yang mewajibkan potong tangan kanan. Sampai sini, bukan sampai sini, bukan. Situ lah. Lalu gel-gelan. Ternyata nggak kapok, nyolong lagi, potong kakinya sampai ugel-ugelan juga, disilang. Kanan kiri, nyolong lagi, baru tangan kiri. Ternyata masih nggak kapok juga, kaki kanannya habis. Kalau kan masih kiri juga begitu. Gitu. Di kita kan nggak belum bisa sampai ke sana. Bagaimana kalau orang mau bunuh? Nah, itu dalam hukum Islam, kalau tergantung pembunuhnya sengaja atau tidak sengaja, kan memang ada pembunuhan sengaja, ada yang tidak sengaja. Misalnya orang nembak kambing, nembak kebo yang kena orang, itu kan yang sengaja, bukan sengaja. Itu hukumnya beda, dalam aturan. Ada aturan. Bagaimana kalau seorang bapak anaknya diperkosa? Sekarang banyak, Pak. Itu dalam Islam lain. Beda kalau orang berzina dengan orang lain, dengan anak sendiri atau dengan yang haram dinikah, itu lebih berat hukumannya. Kenapa? Itu sama dengan mengingkari hukum Islam. Ya misalnya orang sekarang berita aneh-aneh lah. Kadang-kadang saya yang lihat anaknya diperkosa. Ya. Kadang-kadang ada mertuanya lagi diperkosa.
itu namanya waris akad. Itu dalam aturan hukum Islam beda Pak. Orang berzina dengan misalnya dengan orang lain yang halal nikah, dengan melakukan berzina dengan yang diharamkan nikah, itu hukumnya beda. Ya, kenapa? Karena itu sama aja dengan dia mengingkari hukum, bahkan mengatakan murtad. Allah. Ya, itu ada aturan semua. Itu dalam hukum dalam masalah hudud disebutnya. Bukan hudud bukan. Pakai hudud. Hudud itu tentang hukum baik pidana maupun perdata itu ada semua. Jadi itulah yang bikin. Nanti insyaallah ya, kita akan pelajari mulai dari masalah ibadah. Di masalah ibadah yang dibahas pertama adalah sholat. Tadi saya katakan kalau untuk Islam pertama itu bahasanya masuk di dalam ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu aqaidah, maksudnya di sana. Karena syahadat itu kan ada syahadatul tauhid, ada syahadatul rasul. Dan dua kalimat syahadat. Kalimat pertama asyhadu an la ilaha illallah. Kalimat yang kedua asyhadu anna muhammadar rasulullah. Maka disebut dua kalimat syahadat. Itu pembahasannya itu masuk dalam ilmu usuluddin atau ilmu tauhid atau ilmu aqaidah. Karena di sana kan dipelajari juga tentang rasul, sifat rasul dan sebagainya. Jumlah rasul, saya yakin bahwa rasulnya apa semua juga rasul. Ya, cuma 25 Pak. Nama rasul apa itu 25 ya apa? Saya yakin dah kalau semua dah. Yang dibahas itu sholat. Cuma sebelum masuk ke dalam sholat itu sendiri, karena termasuk syarat sahnya sholat itu harus suci dari hadas dan najis, maka yang dibahas pertama alat yang bisa menghilangkan hadas dan najis. Alat yang bisa menghilangkan hadas dan najis. Alat yang bisa menghilangkan hadas dan najis, bisa menghilangkan dua-duanya air. Air bisa menghilangkan hadas, juga bisa menghilangkan najis. Ada yang bisa menghilangkan najis doang, menghilangkan hadas kagak, yaitu batu dan sejenisnya. Buat cebok, kan batu boleh buat cebok, cuma jangan yang tajam Pak. Kalau bahasa orang kampung yang kilat. Itu kalau kita misalnya di mana-mana jauh ke air, nyari aja batu. Tapi batu bersih. Nanti batunya jangan yang licin juga. Nggak boleh pakai batu cincin, nggak boleh. Batu cincin bukan licin, nggak bisa nari. Kalau kotorannya bisa dipakai gitu. Batu atau sejenisnya boleh pakai kertas, boleh pakai apa? Sekarang tisu. Daunan, jangan yang dimuliakan. Yang mana itu kertas yang dimuliakan? Ada tulisan misalnya Al-Quran, itu kan ada mulia, boleh. Atau kertas biasa ditulisin nama-nama nabi, nama-nama malaikat, apalagi ayat Quran atau nama-nama Allah juga boleh juga termasuk barang yang dimuliakan. Nah, boleh buat cebok. Habis kencing pakai mulut, ada buku, hanya ada kertasnya. Ada tulisan bismillah nggak boleh. Boleh karena itu udah mulia ke atas. Begitu juga daunan nggak boleh yang dimuliakan. Emang ada daunan dimuliakan? Ada. Ada daunan yang masih bisa dimanfaatkan. Misalnya kalau daun ubi, daun singkong, yang muda kan masih manfaat. Itu nggak boleh pakai jamu. Boleh tuh. Kalau mau yang tuanya, yang udah tua dah gitu. Udah putih, udah. Kalau kita nggak makan, walaupun mesti dimakan kambing mau bau juga masih dimakan. Gitu. Dan seperti itu ada aturan detik buat bisa menghilangkan najis doang. Ada nggak bisa hilang. Ada menghilangkan hadas tapi sebagai alternatif. Tapi tidak bisa menghilangkan najis. Tangan cuma buat tayamum. Itu pun kalau sifatnya hanya alternatif kalau tidak bisa menggunakan air karena airnya nggak ada atau
air mau banyak, cuma kalau pakai air sakitnya bisa kumat. Air jangan, tayamum aja nanti insya Allah kita pelajari itu tentang tayamum. Itu jadi itu yang kita bahas itu air dulu dah. Kalau kita bicara tentang air, tentu ada asalnya dari mana tuh air. Kalau secara garis besar dalam kitab fikih itu dibagi dua, ada yang turun dari atas, ada yang memang di bawah atau keluar dari bawah. Contohnya di bumi gitu, ada yang turun dari atas, itu cuma dua kan. Pertama air hujan, kedua air embun ya. Kalau di kampung embun itu perlu banget kan kalau tukang bakok, embun bakok. Tembakau tuh, tembakau udah diri sudah kering, kalau biar enak tuh diembun malu-malu. Cuma kalau musim hujan begini kasihan. Gitu. Karena kalau kehujanan tuh malah lain lagi ceritanya tembakau. Kamu saya mau tukang tembakau kalau itu. Nah itu embun ya, jadi ada air hujan dan embun itu turun dari atas. Ada yang memang di bumi atau keluar dari bumi. Nah, misalnya ada sumur, kalau sekarang mau sumur bor ya, kalau dulu mau sumur gali sama aja. Sumur itu yang keluar, sumur karena pekerjaan manusia. Tapi ada yang bukan karena pekerjaan manusia, itu air keluar sendiri. Ada yang namanya mata air, atau orang kampung Pondok Jaya sebutnya air tuk. Ya, itu yang bayang. Yang mana bayang kan cari banget itu yang begitu, yang bikin kobakan. Airnya datang sendiri tuh, nama air tuk. Itu kalau bahasa Indonesianya mata air, bukan air mata bukan. Mata air, jangan dibalik, kalau air mata nggak bisa. Jadi mata air, kemudian ada sungai. Sungai itu kan memang asalnya kan dari gunung, asalnya mata air juga, cuman yang disebut sungainya. Kalau mata air tadi berarti di tempat itu, kalau air sungai dari gunung hukumnya. Kalau sekarang zaman modern ada yang bikin dari irigasi ya, jadi sungai buatan itu dulu kerjaan saya gitu Pak. Jadi bikin saluran irigasi atau sungai buatan, mulai dari apa namanya, dari asalnya, kemudian ada bagian-bagian, kemudian sampai ke masalah saluran-saluran kecil. Jadi ada saluran primernya itu yang langsung dari bendungan. Nanti dibagi lagi namanya sekunder. Bagi lagi yang kecil-kecil itu lain lagi namanya. Itu yang namanya buat sama aja sungai itu. Kemudian ada selain itu ada air laut. Air laut itu berdasarkan hadis Rasulullah ya, sama boleh digunakan. Karena ada sahabat dulu seorang pelaut nanya kepada Rasul, ya Rasul, kalau kami lagi di kapal mau sholat gimana? Boleh menggunakan air laut? Tidak. Rasul menjawab secara tegas, itu air laut itu halal, ya, suci airnya, halal bangkainya. Jadi binatang yang tumbuh di air dan yang hidup di air atau di laut maupun di apa namanya di sungai danau di tempat air tawar, kalau laut kan airnya asin. Nah, hewan yang hidup di sana bentuknya kayak apa juga, kalau memang semata-mata hidup di darat halal. Kalau kecuali yang hidup di darat sama di laut, Imam Syafi'i mengatakan haram. Seperti misalnya Pak Kodok kan bisa hidup di darat, yang di darat kuat, di air juga kuat. Buaya kayak gitu, itu termasuk kalau laut itu suci bangkainya. Kalau kita bisa dapat ikan itu, kalau banjir ada ikan nyasar gitu ya, mati ambil aja halal. Udah kebentak kalau sekalian buaya orang apa tahu ada halal sih ikan. Kan Nabi mengatakan yang halal itu dua, bangkai itu dua, jadi ikan dan belalang. Orang sini bilangnya belalang, ya. Kalau bahasa Indonesia belalang. Orang Jawa bilangnya belalang juga kalau masalah. Ada orang Jawa?
Kalau nggak salah balang kan? Balang juga. Kalau ini beliau ini bilangnya simut. Makanya jauh banget dari balang ke simut. Itu pakainya halal. Ya. Jadi boleh digoreng tuh, Pak. Kalau digoreng kan merah kayak udang. Masih ingat gak yang menyawan? Iya kan? Itu halal. Ya. Jadi begitu air laut, kemudian es atau salju, itu juga termasuk asal air. Coba kalau di kutub sekarang esnya udah mencair semua, Pak, kerendam kita. Iya. Nah, sekarang udah mulai banyak yang mencair, makanya Jakarta itu nggak tahu berapa tahun lagi bakal turun. Karena tiap tahun tanahnya turun berapa senti gitu. Ya, turun. Kenapa? Karena di bawahnya kosong. Jadi sehingga masuk air laut ke bawah, itu lama-lama turun. Kalau dulu kenapa? Kalau dulu kan airnya nyerap, jadi memperkuat tanah. Air garam kan biasanya begitu. Coba aja Bapak dulu pernah nyoba nggak sawah itu yang miring supaya subur kan pakai garam. Tetapi jangan lupa itu biasanya cepat longsor. Ya, kalau garam itu gitu. Ya, memang kalau sawah itu lihatnya pengen subur, kalau udah kurang bagus, taburin garam itu cakep. Gitu. Dulu kan ada garam yang dari karuni kan. Itu, tapi kalau tanahnya miring, Pak, cakep jalan bisa longsor. Itu garam. Makanya Jakarta itu kan bawahnya kalau air laut mau masuk situ apa sih namanya itu? Abrasi ya, bawah abrasi kan. Kenapa? Karena air laut dikit yang nyerap air hujan kita. Makanya jangan heran kalau banjirmu kamu langsung dikirim ke laut bukan nyerap. Termasuk di kita ya, simpanan air udah mulai kurang. Makanya sekarang mau bikin sumur, nggak ada yang 9 meter kayak dulu 12 meter. Ada nggak? Nggak ada. Terus saya bikin dari itu, Pak, bikin apa namanya sumur, ngebor itu cuma 12 meter lah. Malah parawan cuma 9 meter. Kayak ini. Sekarang rumah saya nggak bisa lagi sih. Masa 20 ke atas. Kenapa? Sumber airnya pada hilang menjadi rumah. Yang tempat nyimpan airnya udah jadi rumah. Jadi rumah bintara, jadi rumah apa gitu. Nah itu jadi itu asal air. Nah air dari asalnya semuanya suci, mensucikan. Tapi bisa digunakan untuk wudhu, bisa digunakan untuk mandi, bisa diminum. Bagaimanapun warnanya. Misalnya sekali waktu air hujan bukannya bening, merah, kalau memang dari asalnya tetap hukumnya bisa dibilang suci, asal tidak membahayakan. Begitu ngukur airnya orang-orang bening ini kuning, ada ya. Secara hukum boleh saja Pak kita menggunakan untuk mandi, untuk apa, asal tidak membahayakan tubuh kita. Baunya misalnya begitu kita gali sumur bening airnya mah, tapi itu dicium masih bau apa? Kadang-kadang bau bersih ya, bisa, tidak ada masalah. Bisa dipakai mandi, kalau memang tidak membahayakan tubuh bisa dibuat masak dan sebagainya. Kalau memang tidak membahayakan, tapi jangan yang membahayakan. Kalau misalnya menurut ahli kesehatan jangan, itu bahaya kalau dimakan atau diminum, karena mengandung apa itu namanya, itu bisa membahayakan tubuh. Nah itu jangan, karena bukan berarti nggak suci, bukan, tapi karena membahayakan tubuh. Karena Allah berfirman dalam Al-Quran, jangan sekali-kali kamu melakukan sesuatu yang merusak diri. Wala tulqu bi'aidikum ila tahluka. Jangan kamu lakukan sesuatu yang bisa merusak atau merugikan diri.